Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tepatnya di sekitar 5 Muharram ya, 1445 ya. Terasa nggak Pak? Kalau kita sedang di tahun baru ya. Kalau tahun baru miladi mungkin lebih terasa ya. Petasannya lebih kenceng gitu. Jadi keesokannya semua kesiangan. Itu terasanya. Nah, kita di tahun baru Hijriah ini ya adalah sedikit-sedikit ya petasan bahkan pawai ya. Nah, mungkin itu yang agak sedikit ya bikin kita terasa sadar bahwa oh, kita sudah di tahun baru gitu. Tapi apa artinya tahun baru Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya? Mungkin sedikit nukilan ya dari ucapan para generasi salaf kita, bagaimana pandangan mereka, bagaimana mereka mempersepsi ya pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun ya. Salah satunya adalah Al-Hasan Al-Basri ya. Yang kita kenal Hasan Al-Basri. Beliau bilang dan menjadi nasihat buat kita ya. Ya bena Adam, wahai manusia, innama anta ayyam. Sesungguhnya kamu ini sebenarnya adalah hari-hari. Jadi kumpulan hari-hari ada di dalam diri kita, itulah sebenarnya kita ya. Kalau ya usia kita itu 60 sampai 70 tahun, ya berarti kalikan aja 300 ya 65 tahun kali 365 hari kali 60 tahun. Itu hidup kita ya. Innama anta ayyam. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Setiap kali satu lewat sehari berarti jatah hidup kita juga berkurang. Nah, ini bagaimana mereka para ulama itu melihat ya hari-hari. Jadi kalau kita melihatnya sekarang mungkin kayak ya Bapak Ibu paket data lah ya. Yang kalau kita gunakan paket itu ya itu limited ya, nggak unlimited ya kan. Nah, kalau kita pakai paket data yang ya ada limitnya, nah, gimana Bapak Ibu perasaannya? Penggunaannya kan sangat diperhitungkan ya. Anak kita pinjem pakai buka YouTube aja, jangan itu ya. Ini paket datanya cuman sekian gitu kan. Terpaksa buka Facebook juga ya, yang dilihat yang penting-penting saja, ya kan? Nah, itu kalau kita rasakan ya, bagaimana paket data kita itu ya ada limitnya. Gitu. Tapi kalau kita pakai WiFi kan, terserah ya, mau buka apa aja, ya bebas gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, umur kita ini ada limitnya, ya. Umur kita ini ada limitnya, batasnya. Ibu-ibu juga begitu. Ketika belanja dari suaminya itu ya terbatas ya, penggunaannya juga sangat hemat ya. Kecuali kalau ya kartu suaminya dipegang gitu kan, rekeningnya udah nggak terhitung ya. Nah, ibu-ibu belanjanya udah nggak mikir gitu. Ya, apa aja ya dibeli gitu. Tapi usia kita ini ada limitnya, sehingga kita yang menghitungnya itu tidak tahunan ya, tidak bulanan, bahkan sampai harian dan detik. Nah, kita gunakan untuk apa umur kita itu? Nah, ini ya bena Adam, innama anta ayyam ya. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Nah, ini luar biasa ini para sahabat ya, melihat ya pergantian hari begitu. Begitu makna ya,
begitu bermakna, satu hari, 1 jam, bahkan 1 detiknya itu tidak disia-siakan. Makanya Umar bin Abdul Aziz, ya ini juga punya kata-kata yang ya sangat, ya ini bisa dijadikan status ya, sama. Ya benar Adam, wahai manusia, ya, innal laila wan nahara ya'malani fika. Sesungguhnya malam dan hari itu senantiasa ya bekerja, terus berjalan fika, pada diri engkau. Fa'mal anta fihima, ya. Maka karena malam dan siang ini terus berjalan pada diri kita, gitu ya. Fa'mal fihima, maka lakukan sesuatu ya di setiap malam dan siang itu. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, tahun baru sudah kita lewati ya. Dan ya, tahun depan ya kita tidak tahu ya. Maka yang kita miliki hanyalah hari ini ya. Makanya Hasan Al-Basri juga bilang ya, innamal hayatu salah satu ayam ya. Hari kehidupan itu hanya 3 hari. Kehidupan itu hanya 3 hari. Ammal ams ya, faqad mado. Nah, kalau kemarin udah lewat, 1444 sudah lewat. Ya. Wa ammal ghad fala'allaka la tudrikuh ya. Nah, kalau hari-hari besok, tahun besok ya, fala'allaka la tudrikuh, mungkin saja engkau enggak akan ketemu. Fa ammal yaum falak ya, fatazawwad. Adapun hari ini, inilah kesempatan kamu, fatazawwad, maka berbekal. Nah, kayak gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. 3 hari saja kita ini hidupnya. Kemarin, besok nggak tahu kapan kita ketemu apa enggak. Nah, sekarang inilah, makanya kita manfaatkan kesempatan kita saat ini. Jangan sampai disia-siakan. Kalau sampai kita sia-siakan, inilah yang akan kita sesali ya. Dan kalau kita menyesalnya di akhirat, maka tidak ada manfaatnya. Makanya ya, ini masih kata-kata para sahabat, para ulama salaf ya. Ibnu Mas'ud itu bilang, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazid amali. Nah, itu Ibnu Mas'ud ya. Tidaklah aku mengalami penyesalan atas sesuatu melebihi penyesalanku atas 1 hari yang terlewat, di mana matahari terbit di hari itu ya, naqasa fihi ajali, yang mana berarti ajalku berkurang setiap 1 hari lewat. Walam yazid amali. Nah, sedangkan amalku tidak bertambah. Nah, ini menjadi bahan muhasabah kita semua ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita memandang ya waktu, pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun seperti ini ya, yang berarti berkurang ajal kita, kayak kita menyaksikan diri kita berbaring di rumah sakit gitu ya. Ada tanda ya, ajal kita makin dekat gitu kan. Akankah kita akan ya berpesta, bertepuk tangan gitu atas berkurangnya usia kita setiap hari ini gitu. Kita sia-siakan waktu. Nah, oleh karena itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam Islam ini Allah Subhanahu wa taala ya, luar biasa ya, memberikan momen-momen buat kita semua untuk senantiasa ya, agar kita ini mengisi waktu-waktu kita ini dengan amalan-amalan yang bermanfaat untuk akhirat kita. Nah, ini kita sadar apa enggak ini ya?
Kita ini sedang ya di penghujung tahun dan di awal tahun itu sedang di dalam bulan-bulan yang disebut oleh Allah sebagai Ashhurul Hurum. Nah, ini kemurahan Allah, ini rahmat Allah. Akhir tahun dan awal tahun itu kita berada di Ashhurul Hurum. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahr. Minha arba'atun hurum, ya. Bilangan ya bulan dalam setahun itu ada 12, 4 yang disebut dengan bulan Muharram, yaitu Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, ya. Kemudian yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram. Salasa mutawaliyat, kata Rasulullah. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Nah, jadi sejak Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kita ini sedang di bulan haram, ya, di bulan haram. Nah, kemudian Syahrul Mudhar, ya, 1 bulan lagi yang disebut Syahrul Mudhar. Ini Bani Mudhar itu mengagungkan bulan, ya, Safar, ya, bulan Safar, ya. Nah, baina Safar wa Jumada, yaitu Rajab. Nah, ini 1 bulan lagi yang diapit oleh 2 bulan. Nah, Syahrul Muharram ini Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan Syahrullah, yaitu bulan Allah. Nah, kalau ulama menyebutkan, ya, menjelaskan, ya, sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu sesuatu yang sangat mulia. Bapak Ibu kalau dengar Baitullah, ya kan? Kita dengar Baitullah kan, waduh, kerinduannya luar biasa kan? Kita sampai nabung biar bisa apa? Datang ke Baitullah. Nah ini bulan ini Syahrullah. Kita nggak perlu datang, kita nggak perlu nabung biar ketemu dengan Syahrullah. Tapi Allah karuniakan Syahrullah ini di tengah-tengah kita, gitu. Nah, cuman nggak terasa gitu. Karena beramal di bulan ini nggak ada, ya, kesannya gitu. Kalau haji kan harus daftar, ya, sampai nunggu kuota 10-20 tahun gitu kan. Perjuangannya, ya, lebih, ya, terasa gitu. Harus punya tabungan, ya, minimal 100 juta gitu. Kalau yang, ya, plus yang langsung berangkat, ya, minimal 300 juta sekarang. Nah, kayak gitu. Nah, itu kita perjuangkan untuk apa? Dalam rangka mendatangi Baitullah, rumah yang dinisbatkan kepada Allah. Tapi bulan ini, ya, Syahrullah juga dinisbatkan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah. Nah, kita nggak perlu nabung, Bapak Ibu. Nah, kita hanya diminta Allah untuk, ya, melakukan amal-amal soleh, tatawwu mutlak, ya. Para ulama menyebutkan sebagai tatawwu mutlak. Amalan kebaikan apapun itu kita lakukan di bulan, terutama Ashhurul, ya, Hurum, 4 bulan, terutama di bulan Muharram. Makanya ulama itu sampai membahas, ini di antara 4 bulan ini yang paling mulia itu mana? Apakah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ataukah, ya, Rajab, begitu. Nah, di antara ulama yang mengatakan bahwa yang paling mulia adalah bulan Muharram. Sebagaimana riwayat Hasan, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu, ya, dalam riwayat bersabda, ya, khairul, ya, ayyami, afan lupa ini redaksinya, ya. Sebaik-baik malam, ya, itu adalah jaufuhu. Sebaik-baik malam adalah jaufuhu. Wah, itu pertengahan malamnya itu, ya. Sebaik-baik malam adalah jaufuhu. Wa khairul ashhuri syahrullahi al-muharram.
Dan sebaik-baik bulan adalah bulan Allah yang disebut dengan Muharram. Nah, ulama menjelaskan ya, maksudnya apa sebaik-baik bulan ini? Ini adalah sebaik-baik bulan setelah bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan yang terbaik yang disebut Sayyidus Syuhur itu adalah bulan Ramadan. Tetapi Rasulullah SAW masih mengatakan ya, khairul ashhuri syahrul muharram, maksudnya adalah setelah bulan Muharram. Nah, oleh karena itu dalam riwayat yang lain ya, dalam Sahih Muslim itu ya, riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim itu Rasulullah SAW ya mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan ya Syahrul Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Wa khairus sholati ba'dal faridah, dan sebaik-baik salat setelah faridah adalah ya qiyamul lail, salat malam. Nah, sehingga ulama menyimpulkan bahwa sebaik-baik bulan adalah bulan Muharram, maksudnya adalah setelah Ramadan. Dan yang terbaik ini adalah bulannya. Karena apa? Karena ada hari-hari yang lebih baik daripada hari Muharram, yaitu seperti hari Arafah. Itu lebih baik. Nah, makanya puasa di bulan ya Muharram ya, terutama di tanggal 10 Asyura, itu pahalanya inni ahtasibu yukaffiru sanata ma qablahu. Itu kata Rasulullah ya, aku berharap ya bahwa puasa Asyura itu, nah ini di bulan Muharram ini kita disunahkan puasa Asyura, bahwa puasa Asyura itu bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Nah, sedangkan puasa Arafah ya tukaffiru sanatain, bisa menghapus dosa 2 tahun al-madiyah ya, dosa yang lampau dan dosa yang akan datang. Nah, kenapa demikian ya? Karena kalau puasa Arafah ya itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau puasa Asyura itu dinisbatkan kepada Nabi Musa. Jadi kalau puasa Arafah itu kita iktidaknya ya, sunahnya itu langsung mengikuti Rasulullah SAW. Tapi kalau puasa Asyura itu sunahnya itu kita mengikuti Nabi Musa. Nah, itu karena apa? Karena ketika Rasulullah SAW hijrah ya, datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi itu sedang berpuasa. Maka Rasul bertanya, ayya yaumin tasumuhun, hari apa ini kalian melakukan puasa? Jadi waktu itu Yahudi berpuasa di hari ya Asyura tanggal 10 Muharram. Rasulullah nanya, hari apa ini kalian kok berpuasa? Maka para Yahudi mengatakan bahwa ini adalah hari besar di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa wa qaumahu, menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun, dan di hari ini pula Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya juga. Itu di hari fasomahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa di hari itu. Wa nasumu nahnu, nah kami juga ikut Musa berpuasa. Maka apa kata Rasulullah SAW? Nahnu ahaqqu wa aula bi Musa. Nah, maka kami umat Islam ini lebih berhak lagi ya, dan lebih patut lagi bi Musa, untuk mengikuti Musa daripada kalian. Nah, sehingga puasa Asyura yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini adalah mengikuti ya sunnah Nabi Musa. Nah, sedangkan puasa Arafah ya pahalanya 2 kali lipatnya, itu iktidak dengan Rasulullah SAW langsung. Nah, itu. Lalu kemudian ada tambahan riwayat, di hari itu pula yaitu 10 Muharram ini Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan kapal Nabi Nuh ya, yang seluruh bumi waktu itu dilanda banjir ya,
azab Allah. Yang selamat hanya Nabi Nuh dan para pengikutnya yang kurang lebih ya hanya sekitar 80 orang. Jadi manusia itu hanya itu di zaman Nabi Nuh yang selamat, semuanya musnah. Nah, yang selamat ini hanya Nuh dan pengikutnya, yaitu muslim semua. Yang musyrik sudah tidak ada di muka bumi ini. Nah, begitu gampang kan kalau Allah mau menghilangkan kaum musyrik, kaum kafir itu ya. Segitu gampangnya. Nah, kapalnya ini mendarat di ya, Bukit Judi ya. Ada yang bilang di Turki ya. Nah, itu di hari 10 Muharram. 10 Muharram. Nah, yang 80 orang ini meninggal kecuali 3 anaknya Nabi Nuh ya. Ham ya, Sam dan Yafid. Itu saja. Nah, anaknya yang lain karena kafir ikut tenggelam juga, Kan'an ya. Nah, sehingga keturunan manusia di seluruh bumi ini ya kakek moyangnya ya Ham, Sam, Yafid ya. Sam, Yafid ya. Nah itu terjadinya di bulan Muharram. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan ya, kita mengawali tahun baru ini, Allah berikan kesempatan untuk melakukan kebaikan di bulan haram. Nah, kalau Imam At-Tabari itu menjelaskan, sebenarnya ya, Allah Subhanahu wa taala itu melarang hal-hal yang haram ya. Itu di seluruh bulan gitu. Kan dalam ayat itu fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian itu berbuat dolim terhadap diri kalian di bulan itu. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kita nggak boleh dolim. Nah, kata Imam Tabari, larangan berbuat dolim itu berlaku di semua bulan sebenarnya. Tapi kenapa Allah secara khusus melarang lagi berbuat dolim di bulan ini? Itu karena ya kekhususan bulan ini. Kalau kita berbuat zalim di bulan-bulan lain itu dosa, maka jika kezaliman itu dilakukan di bulan haram ini, 4 bulan ini, maka dosanya lebih besar. Nah, kalau kezaliman itu juga dilarang di bulan ini, maka begitu juga kebaikan. Kebaikan itu Allah perintahkan di bulan mana saja, 12 bulan ini. Ya. Tapi kalau kebaikan itu kita lakukan di bulan ya haram ini, maka kebaikan itu nilainya lebih tinggi lagi. Nah, sehingga selain puasa, maka amalan apapun ya secara mutlak, amal tatawu ya, kata ulama, amal tatawu mutlak itu kita perbanyak di bulan ini, bulan haram. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itulah ya, suatu hari Fudail bin Iyad ya, pernah ya mengantarkan ya jenazah seseorang. Nah, Fudail bin Iyad ini diminta untuk memberikan nasihat. Ya, ketika ada jenazah, nah ini nasihat yang paling ya mengena itu memang kematian ya. Kafa bil mauti mauidho. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat yang paling ya, mengena. Nah, di samping jenazah itu Fudail bin Iyad menasihati ya. Nah, di antara kata-kata beliau itu, ya tura ya, hadzal mayyit law raja'a ila dunya madza yaf'al. Wahai ya jamaah ya, apa pendapatmu ya, seandainya mayit ini kalau dikembalikan lagi hidup ya, kira-kira apa yang dia akan lakukan? Apa yang kira-kira jenazah ini ya, sesali dan dilakukan? Maka jamaahnya sepakat kompak, yuksiru minat ta'at. Pasti jenazah ini akan pengen ya ketika dikembalikan akan pengen memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah jamaah yang dirahmati Allah ya, sebelum kita yang menjadi jenazah itu ya,
sebelum kita ini ya menyesal, maka Allah masih beri kesempatan kita untuk yuksirut ta'at, memperbanyak ketaatan ya di hari-hari yang Allah masih kita ya kasih kesempatan ini. Nah, cukup itu ya untuk tema Muharram ya, tema tahun baru dan Muharramnya.